Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak teman-teman sekalian dirahmati Allah, kami doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Mari kita tata hati pikiran kita, kita bersihkan diri kita untuk mempersiapkan dalam acara jeda pagi ini. Astagfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا هدي يا عليم يا خبير يا فتاه يا مبين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan yang maha bijaksana, yang maha kuasa, yang maha berilmu, yang maha menciptakan langit bumi seisinya dan maha menciptakan akal pikiran kita sebagai anugerah yang besar, anugerah yang agung, yang luar biasa, menciptakan akal pikiran yang untuk manusia. Salawat serta salam semoga tetap tersela dan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi sang pendidik, sang pencerah, panutan umat manusia. Ibu bapak teman-teman sekalian, jamaah jeda bagi yang dirahmati Allah. Tahukah kita bahwa ilmu adalah lentera? Apa itu? Lentera yang membimbing manusia keluar dari gelapnya kebodohan menuju cahaya petunjuk. Bahwa Allah bukan hanya memuliakan para nabi, tapi juga memuliakan para pencari ilmu. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita ingin dimuliakan seperti mulianya para nabi, maka ada caranya. Caranya apa? Menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berkalam dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Kita beriman itu diangkat derajatnya. Dan kita di antara teman-teman kita yang beriman, kita diangkat derajatnya lagi. Orang yang memiliki ilmu itu lebih diangkat derajatnya daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, walaupun mereka telah beriman. Ini ya, subhanallah, subhanallah, ilmu bukan hanya menaikkan derajat di dunia, tapi juga apa? Menjadi sebab kemuliaan kita di akhirat dan kita nanti mendapatkan gelar
ya. Gelarnya tidak hanya di dunia, ya, jabatannya tidak hanya di dunia, bukan gelar, bukan jabatan di dunia, tapi ilmu yang ikhlas akan dibawa kepada kemuliaan di akhirat. Ya, ikhlas dituntun, kita akan dituntun dan kita akan mengamalkannya, membuat manusia benar-benar menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan ilmu lebih utama daripada ibadah tanpa ilmu. Di ibadah kita semalam suntuk dengan orang yang memiliki ilmu itu masih mulia orang yang memiliki ilmu. Suatu hari diceritakan kepada Rasulullah SAW tentang dua orang. Satu rajin ibadah dan satunya lagi berilmu. Apakah kata beliau? Keutamaan ini terus dalam hadis Tirmizi, keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaan orang yang paling rendah di antara kalian. Keutamaan yang jadi keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi walaupun ahli ibadah tinggi, tapi masih tinggi orang yang memilikinya ilmu itu rendah. Jadi mereka itu tidak terlalu ahli ibadah, tapi karena memiliki ilmu dan walaupun di level ilmu tadi itu rendah, itu lebih mulia dibandingkan orang yang ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Tertingginya ahli ibadah tapi tidak memiliki ilmu. Apalagi yang ahli ibadahnya tidak terlalu tinggi, malah kalah lagi ya. Ini ya, kita eh, kita bisa membayangkan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, maka kita selalu membiasakan di sini. Pagi kita ada thalabul ilmi, habis asar kita juga ada kajian sedikit-sedikit ya. Itu bagian daripada untuk ikhtiar kita agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimuliakan di dunia hingga di akhirat. Ya, maka kita bisa membayangkan tadi ibadah yang begitu khusyuk tanpa ilmu bisa tinggal jauh dibandingkan mereka yang memahami ilmunya hanya sedikit, ya, karena ibadah tanpa ilmu ibarat kapal yang berlayar tanpa arah. Ibadah tanpa ilmu ibaratnya cuma ibadah tanpa berlayar tanpa arah. Rasulullah SAW juga dawuh dalam hadis ini, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, bahkan penduduk langit dan bumi, hingga semut di dalam lubangnya, dan ikan di lautan pun mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu. Ini main-main, kita tidak main-main. Kita punya backingan. Backingannya tidak main-main. Para malaikat, penduduk langit, semua penduduk langit siapa? Hoib ya, kemudian hingga penduduk bumi, bahkan ikan-ikan di dasar lautan, semuanya di dalam tanah, semut-semut, semuanya tidak ada yang tersisa, semuanya mendoakan kita. Insya Allah. Inilah ya, ini kita sudah Allah sudah memberikan kemudahan kita yang begitu luar biasa, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bukan hanya manusia yang memuliakan ahli ilmu, alam semesta pun turut mendoakan agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya bagaimana ilmu sebelum beramal? Milikilah landasan dalam beribadah, milikilah landasan dalam beragama. Mari kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Muhammad ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, nah ini, maka ketahuilah atau berilmulah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Setelah itu beribadah, tiada Tuhan selain Allah. Maka fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, fahamilah, milikilah pengetahuan, baru beribadah. Mari kita lihat Allah memerintahkan kita, ketahuilah terlebih dahulu, baru setelah itu beramal, menunjukkan ya ilmu lebih didahulukan daripada amal, karena amal tanpa ilmu bisa
tersesat, bahkan kalau salah bisa sia-sia, ya. Dan dengan ilmu kita bisa juga dimudahkan menuju ke surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, sebagaimana Rasulullah SAW juga telah bersabda dalam hadis Muslim, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu atau orang-orang yang kita yang berjuang di dalam memfasilitasi ilmu, termasuk kita membuka lembaga pendidikan, membuka TPQ, membuka lembaga-lembaga yang memfasilitasi sebagai pengajarnya atau pekerjaan yang membantu di situ, maka kita dimudahkan. Dimudahkan, mungkin rezeki kita yang kita terima nggak banyak, tapi berkah, berkah cukup nih ya. Ini bukan sekedar kata-kata hiasan atau metafora. Allah memudahkan jalan hidupnya dan memperluas, memperhalus akhlaknya dan mempertemukan dengan orang-orang yang baik, bahkan memang dibukakan jalan keluar dari kesulitan. Jadi dengan kita berjuang di ilmu, Allah akan mudahkan jalan hidup kita. Allah akan memperhalus akhlak kita. Karena setiap hari kita bertambah ya, bertambah pengetahuannya, bertambah pengalamannya, bertambah wawasannya, dan Allah akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baik, bahkan dibukakan jalan keluar dari kesulitan. Ini mestinya seperti itu, masnya. Dan tentunya dengan kita menuntut ilmu merupakan investasi pahala yang abadi, invest sebagai bentuk investasi kita. Nabi besar Muhammad SAW telah dawuh dalam hadis Muslim, barang siapa yang menyeru, yang memerintahkan ya, kepada petunjuk, yang menyeru, ya, memerintahkan, mengajarkan kepada petunjuk, ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau menyeru, mengajarkan, memberi petunjuk, ya ini ya, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakannya. Masya Allah, Masya Allah. Bayangkan jika kita mengajarkan satu ilmu dan ilmu tadi ternyata bermanfaat, kita mengajarkan satu kelas atau satu orang dan satu orang tadi mengamalkannya, ya, tanpa kita sadari begitu mereka mengamalkannya, kita pun juga mendapatkan manfaat dari orang-orang yang telah mengamalkan ilmu tadi, dari apa yang kita upayakan tadi. Lalu orang lain mengamalkannya dan orang lain berikutnya mengajarkannya lagi, pahalanya terus mengalir bahkan setelah engkau wafat pun inilah amal jariah yang tiada terputus, yang tidak terputus. Ada satu kisah penjual ikan ini ya, di sebuah desa kecil tinggal seorang anak yang membantu ibunya menjual ikan ke pasar. Ia miskin, tidak punya buku, tapi semangatnya menuntut ilmu sangat luar biasa. Setiap malam ia belajar di bawah lampu minyak, mencatat pelajaran dengan kertas bekas. Hari demi hari, tahun demi tahun berganti, anak ini tumbuh menjadi mahasiswa terbaik, lalu ia menjadi dosen, menjadi instruktur, dan akhirnya seorang guru besar, akhirnya menjadi seorang guru besar. Ilmu yang dulu ia kejar dalam kesempitan, kini menjadi cahaya bagi ribuan mahasiswa lain. Apa yang mengangkat derajatnya? Ilmu, bukan harta, bukan koneksi, tapi ilmu yang dikejar dengan kesungguhan dan disampaikan dengan keikhlasan. Dengan itu Bapak sekalian. Maka marilah kita Bapak sekalian, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita niatkan dalam diri kita, dalam hati kita, aku ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, sepanjang hidupku. Ingin menjadi santri sepanjang hidupku. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Mengajarkannya adalah dakwah. Dan mengamalkannya adalah amal soleh. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma
ilman nafi'an warzuqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Allah, dan tambahkanlah ilmu kepada kami. Robbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal khina. Allahumma ini ilman nafi'an warzuqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ya Allah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya kana na'budu ihdinas siratal. Terima kasih. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.